Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian semua? Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Ada satu yang sakit. Satu laginya izin Pak. Oke. Sebelum mulai pelajaran kaki kita hari ini, boleh dipimpin doanya Mas Rifki. Ya, baik Pak. Sebelum mulai pelajaran pada pagi ini, marilah berdoa menurut agama dan iman masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Untuk pelajaran hari ini, kita akan mempelajari tentang komposisi tipografi. Oke, sebelumnya kalian semua tahu nggak tentang komposisi tipografi itu apa aja? Itu apa? Mungkin Mas Rifki boleh dijawab. Mungkin itu ada kayak seni atau teknik untuk pesan agar disampaikan secara jelas dan baik gitu Pak. Oke, sudah benar dari penjelasan Mas Rifki. Oke, selanjutnya kita akan mulai dari tujuan pembelajaran kita. Nah, tujuan pembelajaran dari komposisi tipografi ini adalah untuk mengidentifikasi huruf serif, sans serif, dan script. Lalu yang kedua yaitu menjelaskan karakter dan fungsi huruf. Yang ketiga menjelaskan anatomi huruf. Yang keempat yaitu memahami hierarki tipografi. Lalu yang terakhir yaitu mendesain tipografi font sederhana menggunakan Canva. Nah, di sini Bapak ada contoh logo dari Coca-Cola, Netflix, dan Adidas. Menurut kalian, kenapa dari masing-masing logo ini fontnya itu berbeda-beda? Kira-kira kenapa? Ada yang bisa jawab? Silakan. Karena untuk menjadi identitas dari brand tersebut. Oke, baik, sudah benar sekali penjelasannya, benar. Jadi dari beberapa logo ini adalah identitas logo dari brand itu beda-beda, teman-teman. Nah, dari Coca-Cola ini terlihat seperti elegan dan klasik gitu fontnya. Ini bisa dibilang font script. Yang Netflix sendiri ini adalah font serif. Kelihatannya itu lebih tegas dan modern gitu. Terus yang Adidas sendiri juga sans serif juga, teman-teman. Kesannya itu lebih elegan dan modern. Oke, selanjutnya, nah, apa sih tipografi itu? Tipografi sendiri adalah seni dan teknik mengatur huruf agar pesan dapat disampaikan secara jelas, menarik, dan efektif. Nah, fungsi dari tipografi sendiri adalah yang pertama itu menyampaikan informasi, kedua menarik perhatian audiens, yang ketiga meningkatkan keterbacaan visual, yang keempat membangun identitas visual, dan yang kelima adalah menciptakan kesan tertentu. Nah, contohnya tadi yang logo Netflix yaitu kesannya lebih modern, terus Coca-Cola itu lebih elegan dan klasik gitu, soalnya scriptwriter gitu. Terus Adidas selanjutnya yaitu dia sederhana dan tegas. Selanjutnya, ini Bapak ada contoh poster dari font serif. Font serif sendiri ya, yang sudah saya jelaskan tadi, memiliki kait atau sirip di ujung huruf. Ciri-cirinya yaitu kesan fontnya yaitu klasik, formal, dan elegan. Lalu yang ketiga yaitu cocok untuk teks cetak panjang, buku, majalah maupun artikel. Contohnya seperti Times New Roman, Bologna, Bembo, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya yaitu font sans serif. Sans serif sendiri memiliki ciri tidak memiliki kait atau sirip atau bentuknya lebih tegas seperti gambar poster yang sebelah sini. Lalu kesan fontnya yaitu modern, efisien, minimalis. Terus fontnya lebih cocok untuk tampilan digital poster modern, logo teknologi ataupun banner digital gitu. Terus contoh fontnya yaitu Arial, Helvetica, Poppins, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya yaitu ada font juga font script tadi seperti Coca-Cola tadi. Ciri-cirinya yaitu menyerupai tulisan tangan atau kaligrafi. Yang kedua, kesan fontnya personal, anggun, dan eksklusif. Yang ketiga, cocok untuk logo, undangan, desain artistik. Yang terakhir yaitu kurang cocok
Oh ya, font ini kurang cocok untuk teks panjang karena keterbacaannya yang rendah. Nah, sini kita akan belajar tentang anatomi huruf, anatomi tipografi. Nah, yang pertama itu ada baseline. Baseline itu garis untuk menentukan garis ini apa namanya sebenarnya. Nah, di sini garis dasar tempat duduk berdiri. Nah, selanjutnya yaitu ascendant. Ascendant sendiri itu ujung huruf yang melebihi X height ini. Nah, di sini. Terus selanjutnya yaitu ada descender. Nah, descender itu di bagian huruf yang mengancam ke bawah. Nah, seperti contohnya huruf P ini descender. Terus selanjutnya yaitu ada X height, tinggi badan huruf kecil tanpa ascender dan ascender. Contohnya tinggi bis. Lalu yang tadi yaitu stem, batang utama atau garis vertikal pada huruf. Nah, contohnya seperti ini. Ada serifnya kan. Selanjutnya yaitu hierarki tipografi. Nah, di dalam tipografi sendiri ada berupa headline, subheads maupun teks. Nah, headline sendiri itu seperti ini, judul yang terpampang besar ini. Biasanya menggunakan font sans serif, maaf. Nah, selanjutnya ini adalah subheads-nya itu seperti judul. Ya, di bawah judul biasanya tema biasanya. Ada tulisan tema gitu. Ini bisa ditulis dengan font serif maupun sans serif ya. Pokoknya keterbacaan visualnya jelas. Nah, hierarki tipografi sendiri adalah pengaturan prioritas informasi berdasarkan ukuran, ketebalan, warna, posisi pada font. Dan tujuannya adalah agar pembaca tahu informasi mana yang harus dibaca terlebih dahulu. Lalu selanjutnya ada leading, tracking, dan kerning. Nah, leading sendiri itu seperti contoh yang sebelumnya tadi, yang di anatomi ini. Di dalam leading itu adalah adanya jarak antar baris teks. Leading tempat membuat teks lebih mudah dibaca. Seperti ini contohnya, jarak terlalu rapat lebih efektif juga untuk dibaca. Nah, ini yang leading tempat jarak ideal. Tipografi adalah seni dan teknik mengatur huruf agar bisa dapat secara efektif. Nah, selanjutnya adalah tracking. Tracking adalah jarak antar huruf secara keseluruhan dalam sebuah kata atau kalimat. Nah, tracking terlalu rapat contohnya seperti ini. Jarak antar huruf rapat terlihat penuh dan sempit. Jadi antara huruf D dengan lainnya itu lebih sempit gitu. Nah, kalau yang tracking yang bawah itu jarak antar hurufnya seimbang. Jadi nyaman dibaca. Terus selanjutnya yaitu tracking terlalu renggang. Nah, terlalu renggang juga tidak enak dibaca karena jarak hurufnya terlalu renggang tidak bisa. Selanjutnya ada kerning. Kerning adalah jarak antara dua huruf tertentu untuk memperbaiki ruang kosong agar terlihat seimbang. Kerning yang kurang tepat juga akan mempengaruhi huruf terlalu lebar. Terus kerning yang tepat itu seperti ini contohnya, terlihat seimbang dan lebih rapat gitu. Nah, sebelumnya apakah ada yang ditanyakan sejauh ini? Belum. Belum, Pak. Oke, baik. Nah, sekarang Bapak ingin membuat kelompok 2 orang mengisi kuis di dalam tabel. Silakan di-scan. Pak, izin tanya, ini kan satunya nggak masuk, berarti kita bertiga. Iya, silakan bertiga. Dan hanya 2.
selesai mengerjakan KUD-nya anak-anak? Jadi bagaimana? Apakah kalian paham semua tentang soal-soal yang saya berikan tadi? Sudah. Oke. Nah, sebelum pembelajaran ini berakhir, Bapak ingin menyimpulkan yaitu pada pembelajaran ini hari ini kita telah mempelajari semua dasar-dasar tipografi sebagai salah satu elemen penting dalam desain komunikasi visual. Nah, tipografi tidak hanya berfungsi sebagai media penyampaian informasi, tetapi juga membantu membangun karakter identitas dan daya tarik visual suatu desain. Melalui pemahaman jenis huruf, anatomi huruf, hierarki tipografi, serta pengaturan leading, tracking, dan kerning, kita dapat membuat desain yang lebih efektif dan mudah dibaca dan komunikatif. Nah, sebelumnya Bapak juga ingin memberikan kalian suatu proyek. Ini proyek tentang tipografi code design. Nah, di sini instruksinya yaitu kalian bisa desain lewat Canva. Selain Canva juga bisa. Nah, ukurannya bisa menyesuaikan Instagram post seperti yang ada di instruksi. Yang ketiga yaitu gunakan kutipan, belajar, berkarya, dan menginspirasi. Gunakan minimal 1 font serif dan 1 serif ya. Terus yang kelima yaitu hierarki. Terapkan hierarki tipografi yang sudah Bapak jelaskan tadi. Yang kedua leading yang sesuai. Lalu simpan janji. Nah, untuk pengirimannya sendiri nanti saya kirim link Google Drive ke WA ya, WA group. Pak, ini tugasnya individu atau kelompok? Ini tugasnya individu karena proyek sendiri. Baik. Ini deadline-nya kapan Pak ya? Untuk deadline-nya nanti jam 9 ya, jam 9 malam. Bisa. Oke, baik. Dari penjelasan Bapak tadi, apa yang dapat kalian simpulkan dari materi kali ini? Saya Pak, mungkin kita bisa belajar lebih mudah memahami apa itu tipografi dan jenis-jenisnya kayak gitu Pak. Oke, benar sekali. Lalu, apakah Mas Rifki sudah paham tentang tipografi itu apa? Sejauh ini sudah paham Pak untuk penerapannya. Oke, baik. Jadi terima kasih atas partisipasinya kalian semua ini dalam mempelajari materi kali ini. Mungkin bisa ditutup dengan doa, Mas Rifki. Sebelum mengakhiri pelajaran pada materi ini, minta doa untuk doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih partisipasi kalian kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.